Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan YouTube di mana saja berada, kita jumpa kembali bersama channel kami, yaitu channel YouTube Nyanya Tawa. Kali ini kita akan mengenal cerita-cerita rakyat yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Banyak cerita-cerita rakyat, cerita-cerita tradisi yang perlu kita angkat menjadi sebuah penampilan teater di atas panggung. Cerita yang ada di Kuantan Sengingi ini cerita-cerita rakyat yang cukup menarik, seperti sebuah cerita Limono. Cerita Limono ini adalah cerita yang menceritakan tentang dua insan yang menjalin cinta, tapi di alam yang berbeda. Seorang manusia yang saling cinta dengan orang bunian. Nah, ini Limono. Nanti ini akan kita kupas cerita ini satu persatu. Cerita Limono. Kemudian ada si Bujang Usui. Nah, ini cerita ini akan juga kita angkat di sebuah penampilan di atas panggung. Dan juga ada cerita Olang Soga. Olang Soga ini adalah sebuah cerita yang cukup menarik juga. Nanti akan kita kupas satu persatu. Dan juga ada cerita yang berjudul Sinuncak Yatim Piatu. Ini cukup menarik juga. Dan ada juga cerita Kuaso Mama. Cerita Kuaso Mama. Kemudian ada juga cerita Bujang Gadi Batobo. Bujang Gadi Batobo. Dan ini banyak naskah-naskah yang akan kita angkat ke sebuah pementasan, sehingga nanti ada manfaatnya bagi generasi mengenal cerita-cerita yang ada di Kuantan Sengingi. Juga berikutnya ada cerita Punago. Punago ini saya sudah baca juga. Ini ceritanya cukup sangat menarik sekali. Dan juga cerita tentang ini menceritakan tentang pacu jalur, tradisi yang tidak asing lagi di daerah Kuantan Sengingi, yang sudah dikenal ke mana-mana bahkan di dunia. Dan ini ada pacu jalur. Dan ini juga ada juga cerita tentang pacu jalur. Ini cukup tebal. Ini beberapa orang pemainnya. Di sini ada sebagai Pak Kades, sebagai Iswal, Ideng, Sultan, ada Dukun juga. Ini nanti akan kita kupas cerita ini satu persatu. Banyak sih cerita-cerita yang ada di Kuantan. Di sini ada juga judul Muncak. Judul cerita Muncak ya. Nah, ini Muncak ini menceritakan cerita rakyat dari masyarakat Inuman ini. Kemudian ada juga ini ada cerita Dayang Daipa dari Kecamatan Cereti. Baik rekan-rekan sekalian, kita nanti cerita ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari cerita Dayang Daipa, yaitu cerita tentang percintaan antara Dayang dengan anak dari seorang raja. Ini cerita dari Kecamatan Cereti. Sekarang kita masuk kepada bedah naskah, karena kami memulainya dengan cerita-cerita rakyat di Kuansing. Di Kuansing banyak naskah-naskah. Yang pertama mulai kita garap dari naskah teater Dayang Daipa. Ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh Yulizar AMD. Kita bacakan sinopsisnya. Sinopsis cerita Dayang Daipa dan asal mula nama Bukit Sangkar Puyuh. Sinopsis cerita Dayang Daipa dan asal mula nama Bukit Sangkar Puyuh. Baik, kita bacakan sinopsisnya. Cerita Dayang Daipa ini. Dayang Daipa adalah seorang dayang di kerajaan Kota Cerenti pada zaman dahulunya.
Parasnya memang cantik, sifatnya yang sangat baik, membuat semua orang senang kepadanya. Demikian juga dengan Raja Bujang, seorang putra mahkota, calon pengganti Baginda Raja di kerajaan tersebut. Bermula dari kekaguman putra mahkota akan sifat dan perangai dari Dayang Daipa, membuat hati putra mahkota lintuh dan jatuh cinta kepada Dayang Daipa. Setelah sekian lama menjalani hubungan dekat dengan Dayang Daipa, akhirnya putra mahkota memberanikan diri menghadap Baginda Raja untuk menyampaikan keinginannya. Mau menyunting Dayang Daipa. Tetapi apa yang terjadi? Baginda Raja dan Permaisuri tidak menyetujuinya. Bahkan Dayang Daipa diusir dari kerajaan dan diperintahkan pergi ke hutan belantara. Namun keinginan Raja Bujang untuk hidup bersama Dayang Daipa tidak kunjung pudar. Akhirnya Raja Bujang pergi dari istana menyusul Dayang Daipa ke hutan belantara. Tinggi bukit sudah diadaki, lembah yang curam pun telah dilalui, dan atas kehendak Sang Pencipta mereka pun bertemu di sebuah bukit yang tinggi. Bukit itu pun diberi nama Sangkar Puyuh, karena disitulah mereka menemukan keajaiban dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena burung puyuh kesayangan Raja Bujang berubah wujud menjadi sebuah batu. Dan sampai saat ini masyarakat Cerenti tetap menamakan bukit tersebut dengan nama Bukit Sangkar Puyuh. Baik, itulah tadi sinopsis dari cerita Dayang Daipa ini. Kemudian setelah kita tahu, setelah kita pahami, kita hayati sebuah sinopsis, kemudian di sini kita kupas lagi. Kita akan berbagi peran siapa-siapa pemeran dalam teater Dayang Daipa ini. Untuk penampilan teater Dayang Daipa ini, tadi kita sudah bacakan sinopsis. Sekarang kita bagi peran di dalam cerita Dayang Daipa ini dari Kecamatan Cerenti ini. Para pemain yang pertama yaitu yang berperan sebagai Baginda Raja, kemudian sebagai Permaisuri, dan sebagai Raja Bujang. Juga tokoh utama yaitu Dayang Daipa, kemudian dua orang bulu balang, kemudian pengiring musik. Jadi ada 6 pemain di sini, ada 6 tokoh yang berperan di dalam teater Dayang Daipa ini. Kemudian kita coba masuk ke reading, membaca naskah yang berperan di dalam cerita ini. Pada bab 1, panggung didekor seperti istana. Di sana ada kursi kebesaran raja. Baginda Raja terlihat gelisah berjalan mondar-mandir.